Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah analisa kerusakan hardware. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisa kerusakan pada rangkaian power supply. Kerusakan pada rangkaian power supply unit banyak sekali, adapun beberapa kerusakan pada rangkaian power supply antara lain yang pertama adalah mati total, lampu indikator tidak menyala, tegangan output yang dihasilkan turun atau di bawah normal, tegangan output yang dihasilkan naik atau di atas normal, saat saklar power di on, MCB listrik selalu trip, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menganalisa sebuah rangkaian power supply, yaitu kondisinya adalah mati total. Menunjukkan bahwa mati total ini adalah sebuah indikator LED sebagai tanda mati. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengetahui power supply ini mati? Kita bisa melakukan yang pertama adalah mengukur tegangan AC pada konektor input. Apakah ada atau tidak? Di sini memiliki dua jawaban, tidak dan ya. Nah, konektor tegangan AC input itu di mana? Tentunya kita harus melihat gambar rangkaian yang akan kita analisa. Gambar rangkaian yang kita analisa adalah seperti ini. Ini adalah yang kita analisa. Yang disebutkan tadi adalah ukur tegangan AC pada konektor input. Apakah ada? Lah di mana dari gambar ini? Gambar ini adalah di sini. Ini adalah AC input. Di mana AC input di sini apakah ada tegangan atau tidak? Kalau ada berarti kita langsung masuk ke rangkaian. Kalau tidak berarti kita mencari sumber listriknya. Kenapa tegangan yang ada di konektor input ini tidak ada? Nah, jawabannya adalah kita jawab dulu tidak. Nah, kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di sini kita mengukur tegangan AC pada stop kontak, apakah ada atau tidak. Nah, kenapa kita harus mengukur tegangan AC ada atau tidak? Karena sumber daripada listrik untuk menghidupkan power supply ini adalah tentunya dari sumber stop kontak. Nah, apakah di stop kontak ini ada atau tidak? Jawabannya ya, ada dan juga tidak. Nah, kalau ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau ya, kita ngecek kabel penghubung apakah putus. Kabel yang menghubungkan listrik dari stop kontak menuju ke konektor input. Jadi antara konektor input ke tegangan pada stop kontak itu ada apa di antara itu? Kenapa tidak ada tegangan? Padahal di stop kontak itu ada tegangan. Nah, di antara stop kontak dan AC konektor input ini adalah ada kabel penghubung. Nah, kalau di konektor tidak ada, di stop kontak ada, berarti permasalahannya adalah di kabel penghubung antara konektor input dan stop kontak. Nah, kalau jawabannya ya, berarti kita mengukur atau ngecek kabel penghubung listrik. Apakah putus? Muncul pertanyaan. Jawabannya ya.
Lah, kalau putus apa yang harus kita lakukan? Maka kita mengganti kabel penghubung tersebut, kita ganti yang baik. Ya, kita ganti yang baik. Setelah kita ganti yang baik, maka di sini berarti sudah selesai atau oke. Kita lanjutkan. Kita mengukur tegangan AC pada stop kontak. Apakah ada? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Kita ngecek stop kontak penghubung. Apakah rusak? Nah, karena tidak ada tegangan, bisa terjadi stop kontak ini mengalami kerusakan. Jawabannya ya. Nah, kalau ya, berarti kita ganti stop kontak yang baik. Ya, setelah kita ganti, maka power supply bisa bekerja kembali. Nah, di sini dari luar kita sudah mendapatkan dua kerusakan yang menyebabkan power supply ini mati, yaitu kabel yang putus dan stop kontak yang rusak. Nah, di sini sebetulnya bisa kita kembangkan lagi, misalnya kita mengukur tegangan ya AC pada stop kontak ini ada tidak. Nah, tidak ini kita bisa lanjutkan mungkin ke MCB yang lain. Ya, MCB sumbernya apakah di sana ada atau tidak. Tapi dari sini pun sudah cukup pembahasannya dan mungkin kita bisa kembangkan lagi yang lebih kompleks. Setelah kita mengukur tegangan AC pada konektor input, muncul pertanyaan ada? Jawabannya iya. Kalau ya, kita mengukur tegangan DC 310 volt pada kapasitor filter. Apakah ada atau tidak? Jawabannya di sini ya dan tidak. Ya, jawabannya ya dan tidak. Nah, tegangan DC 310 volt itu di mana? Kita lihat tegangan DC adalah di sini. C812 di sini. Kita ukur. Apakah ada? Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kita lanjutkan. Kalau ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita mengukur tegangan DC, maka kita ukur tegangan DC 310 volt pada input L802. Apakah ada atau tidak? Selain mengukur tegangan DC 310 volt, kalau jawabannya ada, kalau jawabannya tidak, kita mengukur tegangan AC di R802. Apakah ada? Ya, jadi kalau tegangan DC ini sudah diukur ada, berarti tegangan DC dioda penyearah di sini, dioda penyearah ini sudah menghasilkan. Kalau kita mengukur di sini sudah ada. Nah, kalau tidak ada, maka kita lari ke sumber AC-nya. Tadi diminta untuk mengukur tegangan AC di R802 di sini. Ya, R802. Jawabannya kalau ya, kita ukur di sini ya dan tidak. Ya dan tidak. Ya, kalau ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Di sini untuk mengukur tegangan AC di R8 juga ada dua jawaban ya dan tidak di sini. Kita lanjutkan. Tadi kita mengukur tegangan DC 310 pada input L802. Apakah ada? Jawabannya ya dan tidak. Nah, L802 itu di mana? Kita lihat L802 itu di sini.
Kenapa kita ngukur di sini dari titik kapasitor C812 kok langsung kita ngukur di L802 inputnya? Tujuannya adalah untuk memastikan antara C812 ke L802 itu di antara komponen tersebut ada apa? Ya, di antara komponen tersebut ada apa? Oh, ternyata ada T801, yaitu kaki nomor 1 dan 3. Jadi apabila L802 inputnya di sini tidak ada tegangan 310 volt, maka yang patut kita curigai adalah T802 ini, yaitu antara lilitan masuk nomor 1 dan keluar nomor 3. Ada apa di sana? Ya, kita lanjut di sini. Ya, kita lanjut. Jawabannya adalah tidak. Nah, ternyata kita ngukur di input C tadi, di input L802, ternyata tidak ada hambatan, tidak ada tegangan. Ya, maka kalau tidak ada tegangan, kita melakukan pengecekan nilai hambatan transformer switching. Apakah putus di sini? Kita cek. Ya, kalau tadi kita ngukur di titik L802 tidak ada, padahal tegangan arus yang mengalir menuju L802 itu asalnya dari C812 melalui kumparan T801, yaitu kaki nomor 1 dan nomor 3. Berarti yang kita curigai kan ini adalah satu-satunya komponen atau lilitan yang melewatkan arus dari C512 sampai ke L802. Kalau tidak ada, maka kita cek hambatan pada trafo switching. Apakah putus? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti kita ganti trafo switching yang baik. Maka akan selesai masalah matinya power supply tersebut. Nah, kalau ya ada, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita diminta untuk mengukur tegangan DC 310 volt pada input kaki drain. Ya, kalau ada. Jadi, kalau di sini tadi ada, maka kita ngukur di kaki input nomor 2 drain di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah ada dan tidak. Kalau tidak ada, berarti kita curiga dari L802. Nah, kalau ada, berarti kita mencari yang lain menunjukkan bahwa arus listrik sudah sampai kaki drain nomor 2 dari IC ini. Berarti aliran arus dari C80812 menuju ke T801 menuju ke L802 sampai drain ini sudah baik. Berarti tidak ada masalah untuk aliran arus atau tegangan 310 volt. Ya, itu permasalahannya. Jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Ternyata tadi kita ngukur di input L802 itu ada, tetapi di outputnya tidak ada, yaitu di kaki drain kaki nomor 2 tidak ada. Berarti kita curiga adalah L802. Maka kita perlu ngecek L802. Ini kita cek. Apakah putus? Jawabannya ya. Maka kita mengganti L tersebut atau kita perbaiki, karena L tersebut hanya sebuah lilitan satu arah dengan diameter kawat yang relatif besar, sehingga kalau tidak ada penggantinya maka kita bisa menggulung sendiri, diperbaiki sendiri. Maka kalau sudah baik jadi oke. Ya.
Sedangkan kalau jawabannya itu ya ada, maka kita cari pengukuran-pengukuran yang lain, yaitu di sini diminta untuk mengukur tegangan output R804 apakah ada atau tidak. Jawabannya ya dan tidak. Nah, kalau ya apa yang harus kita lakukan, kalau tidak apa yang harus kita lakukan. Nah, R804 itu yang mana? Kita lihat di skemanya. R804 itu ini. Ya, di sini. Permintaannya adalah ukur tegangan output R804 ada. Lah, output itu adalah di sini. Karena di sini tadi sudah ada di C812 berarti inputnya pasti ada, maka kita diminta untuk mengukur daripada output di sini. Apakah ada atau tidak? Bisa ada, bisa tidak. Maka jawabannya adalah tidak dan ya. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Maka kita mengukur daripada hambatan R804 dengan nilai 200 kilo ohm. Apakah putus? Tentunya kalau tidak ada tegangan di sana, paling tidak menunjukkan bahwa R tersebut mempunyai nilai hambatan yang membesar atau putus. Ya, maka kita ganti R804 nilainya 200 kilo ohm, maka selesailah power supply sudah bisa bekerja kembali. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan 3 kerusakan. Ya, tadi adalah ada kerusakannya adalah kita lihat tadi ada 2. Ya, sekarang kita lihat ada 3. Ya, di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang jawabannya ya. Ya, jadi ada tegangan di R output 804. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini ukur jawabannya tentunya ya dan jawabannya ya tadi kita ngukur tegangan AC input. Ya, AC input. Ya, R816. Ya, lah AC input R816 itu gimana? Ya, kalau jawabannya ya ada, kita lihat. Ya. R816 itu di sini. Kalau di sini tadi sudah ada, kok rangkaiannya sudah tidak bekerja, berarti bisa terjadi sumber lanjut daripada power supply ini mengalami gangguan, maka kita diminta mengukur R816. Ya, R816. Ya, R816 ini kita ukur. Ya, inputnya. Apakah ada? Jawabannya ya dan tidak. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Maka kita mengecek hambatan T801 kaki 5 dan 6. Kita ukur hambatan ini. Karena R ini hasil tegangan dari T801 kaki nomor 5 dan 6. Mungkin ini kumparannya putus sehingga tidak mengeluarkan tegangan AC dari input R816 di sini. Ya. Maka kalau tidak ada, maka kita cek hambatan. Kalau hambatannya putus, maka kita ganti dengan T801 yang baik. Maka selesailah pekerjaan kita. Ya. Selanjutnya, kalau ya, maka kita bisa mengukur tegangan AC di output R816. Apakah ada? R816 itu mana outputnya? Ya di sini. Kalau di sini ada, kita ukur di sini. Inputnya ada, kita maju. Kalau inputnya tidak ada, kita mundur. Ya. Maka kalau di sini ada,
kita maju mengukur outputnya R816. Apakah ada? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Maka kita ngecek daripada hambatan R816. Apakah putus? Jawabannya iya. Berarti kita mengganti daripada R816 tersebut. Ya, mengganti R816. Ya, setelah kita ganti, maka power supply sudah bisa bekerja kembali. Selanjutnya kita melanjutkan jawaban yang ya. Ya. Ini jawaban tidak ya, di sini ukur tegangan AC di output R8 ya. Ini tidak ya, ini maaf ini tidak, ini bukan ya tetapi tidak. Ya, kalau nggak ada berarti kita ngecek hambatan R816. Nah, kalau jawabannya ya, maka kita lanjut. Ya, kalau jawabannya ya, kita lanjut. Kita diminta untuk mengukur tegangan DC di dioda 803. Jawabannya ya dan tidak. Lah, D803 itu yang mana? Nih. Tadi di sini ada. Ya. Berarti kalau di sini ada, kita maju. Kalau tidak ada, mundur, ngecek R. Nah, kita maju jadi output daripada D803. Apakah ada? Tidak. Ya, kalau tidak berarti kita ngecek anoda katoda dioda tersebut mungkin putus atau mungkin hubung singkat. Ya, kita cek ya. Apakah rusak atau tidak? Kita ngecek anoda. Bisa jawabannya tidak, bisa ya. Ya. Kalau tidak, ya cek anoda katoda apakah baik? Tidak. Berarti kita ganti dioda. Maka oke. Ya. Nah, kalau jawabannya ya, kita ngecek kapasitor C808 rusak. Nah, C808 itu mana ini? Ya, ini. Mungkin ini hubung singkat. Ya, sehingga tegangannya akan drop. Ya, tegangannya akan drop. Ya, kita cek kapasitor di sini. Kalau cek anoda dan katoda 8 ini baik, ya. Ya. Baik, tetapi kok tidak mengeluarkan tegangan? Ya, berarti kita ngecek kapasitor. Kalau tidak, berarti kita ganti. Jawabannya tidak dan ya. Kalau kita ngecek kapasitor C rusak, ya maka kita ganti kapasitor, maka selesai sudah. Kalau tidak, berarti kita ngecek hambatan IC kaki nomor 3 PCC apakah konslet. Di sini kita ngecek terhadap groundnya. Kapasitornya baik, diodanya baik, kapasitornya baik, tetapi kok masih tidak mengeluarkan tegangan, maka yang kita curigai adalah cek hambatan kaki IC ini. Apakah rusak? Ya, maka kita mengganti daripada IC, jadinya selesailah sudah. Ya, nah kalau jawabannya kita kembali ke atas, IC itu yang mana ini? Kita lihat dulu IC-nya. Ya, ini kaki nomor 3 ini. Kalau ini tadi baik, tegangan sini baik, kapasitor baik, kok belum bekerja, berarti kaki nomor 3 ini mungkin tidak. Tegangan masuk ke kaki IC tetapi tidak terjadi proses di dalam IC ini. Ya. Terus kita kembali ke atas tadi,
setelah kita ngukur tegangan DC di D 304 ada, ternyata ya ada, maka kita ukur tegangan DC di dioda 803. Apakah ada? Ya, dioda 803 itu mana? Ya, jawabannya ya, dioda 803 ini. Ya, jawabannya ada. Ya, ada. Ukur tegangan ada. Apa yang harus kita lakukan kalau ada? Kita ganti IC kalau ada. Berarti IC-nya tadi ada tegangan juga bisa rusak, tidak ada tegangan juga bisa rusak. Ya, itu IC tadi. Ya, tidak ada tegangan itu karena konslet IC-nya, ada tegangan itu karena IC-nya di dalam tidak mau proses. Maka oke, di sini ganti IC. Di slide berikutnya ini adalah kita menemukan 4 kerusakan. Ya, 4 kerusakan. Kita kembali yang pertama tadi yang kita bahas adalah yang ke bawah ini, sedangkan yang ke kanan ini belum kita bahas. Mari kita bahas untuk yang ke kanan. Yang ke kanan adalah tadi sambungannya adalah ukur tegangan AC di R802. Apakah ada? Jawabannya tadi ya dan tidak. Apa yang terjadi kalau tidak ada di R802? Lah, R802 itu mana? R802 adalah di sini. Apakah di sini ada tegangan atau tidak? Karena tadi kita ngecek di sini ada tegangan. Ya, ada tegangan. Terus kita masuk mengecek di R8. Ada enggak? Kalau ada kita lanjutkan ke pencarian. Ya, kalau tidak maka di sebelum R ini ada apa? Oh, ternyata sebelum R ini ada sebuah saklar. Ya, kita lihat. Kalau jawabannya tidak, maka kita ngecek hambatan saklar power on dan off. Apakah rusak? Ya, tentunya karena di input tadi ada, tetapi di output setelah saklar tidak ada. Berarti kita curiga bahwa saklar power on off-nya adalah rusak. Maka jawabannya ya. Maka kita ganti saklar on off-nya, maka sudah oke. Nah, kalau ya, ukur tegangan ada, maka kita bisa mengukur tegangan AC di output F801. Nah, output F801 itu mana? Ini. Kalau tadi kita ukur di sini ada, kita ukur di F801 outputnya. Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti kita curiga F801 ini. Kalau ada, maka kita lanjut sampai ke rangkaian atau komponen berikutnya. Jawabannya ya dan tidak. Apa yang kita lakukan kalau tidak ada tegangan? Maka kita mengukur daripada hambatan F0801. Apakah putus? Ya, karena kita mengukur di R tadi atau di input F801 itu tidak ada, sedangkan di outputnya tidak ada, berarti kita curiga yaitu F801. Putus? Ya. Kalau ya, maka kita ganti F801. Nah, penggantian ini kita harus sesuaikan dengan yang aslinya. Nah, biasanya di sana tertera tegangan dan ampernya. Ya, maka jangan diberi ampere yang lebih besar, karena nanti pada saat terjadi gangguan-gangguan, maka bisa terjadi F801 ini tidak putus sehingga akan merusak rangkaian yang lebih parah lagi. Maka penggantian F801 ini disesuaikan besar kecil arusnya. Maka setelah kita ganti F801 selesailah, maka power supply sudah bisa bekerja kembali. Nah, kalau di sini kita mengukur tegangan AC di output F801 itu ada,
maka kita diminta untuk mengukur tegangan AC di output L805. Lah, L805 itu di mana? Oh, di sini. Tadi diukur di sininya ada, karena ini ada, naik di sini ada. Ya, maka kita bisa mengukur di outputnya. Apakah ada? Jawabannya bisa ada dan tidak. Kita lihat. Jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mundur, kita cek, yaitu kita ngecek daripada hambatan L805. Ya, L805. Kita cek hambatannya. Apakah putus? Ya. Kalau ya, maka kita ganti L itu, barulah power supply tersebut sudah baik. Ya. Terus kita lanjut, kita mengukur tegangan AC di output L805. Apakah ada? Jawabannya ada. Jadi di sini itu ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka kita naik. Ada apa lagi komponen yang berikutnya? Oh, ternyata ada R840 dengan nilai 10 ohm. Maka kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Ya. Jawabannya ya. Kalau ya, kita ngukur tegangan AC di output R810. Apakah ada? Nah, R810 tadi mana? Ini. Outputnya di sini ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kita langsung curiga R810 ini. Ya, karena di inputnya di sini ada. Ya, ini adalah komponen terakhir yang kita analisa. Kenapa? Karena di sini tadi ada tegangan dan tidak ada tegangan. Kalau ada tegangan di C812 ini, kita larinya ke kanan menuju rangkaian-rangkaian ini. Kalau di sini tadi tidak ada, maka larinya ke sumber arus AC yang ada di sini tadi dan stop kontak tadi. Jawabannya adalah ukur tegangan AC output di R810 ada? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Nah, kalau kita jawab tidak, berarti kita mengukur daripada hambatan R810 tersebut dengan nilai 10 ohm. Ya, putus. Ya, kita lihat. Ya, ternyata iya. Ya, maka kita ganti R dengan nilai 10 ohm. Maka rangkaian power supply sudah bisa menyala kembali. Nah, di slide terakhir ini memiliki kerusakan 4 komponen, yaitu R, ya, R810, L805, F801, saklar on off. Jadi slide yang terakhir ini membahas tentang kerusakan di bagian arus AC atau sumber listrik AC-nya. Jadi belum masuk ke penyearahannya, ya, belum masuk ke penyearah ini. Jadi kita ngecek di belakang-belakang saya, di depan-depan. Ya, ini di mana? Ini di sini. Dari AC input sampai ke R. Ini adalah semuanya tegangan AC di sini, tegangan AC. Ya, itu untuk slide yang ke-5 tadi di sini. Ya, ada 5 kerusakan ini. Ya. Selanjutnya yang ada di atasnya, ini kita menemukan 3 kerusakan, yaitu IC, kapasitor, dan dioda. Ya, IC, kapasitor, dan dioda. Yang mana IC-nya ini, kapasitornya ini, diodanya ini. Jadi tadi 4, ya, yang tadi itu ada 4, 1, 2, 3, 4, yaitu yang mana saja komponennya, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan yang kedua adalah ada 3, IC, kapasitor, dioda, yaitu yang mana?
IC, kapasitor, dioda. Terus slide yang ketiga dari bawah ada dua, yaitu R816 dan T801. Yang mana R816, kita ulang kembali, R816 dan T801. R816, T801 ini. Ya, T801 ini. Ya, T801. Ya. Terus berikutnya yang ada di sini, ya, ini kita menemukan 3 kerusakan, yaitu R804, L802 dan trafo switching. Ya, jadi kita temukan L802, ya, terus R816, betul ya, R804, L802 trafo. R804 itu yang mana ini? Ya, R804. Terus L802. L802 itu ini. Jadi menemukan R ini, L ini, dan trafo switching, ya, atau trafo ini. Ya, ini. Ya, ini yang kita temukan. Terus yang pertama dari awal tadi adalah kita menemukan dari luar, yaitu stop kontak dan kabel putus. Ya, jadi ini ada 2, terus ditambah ini ada 2, ya, ditambah ini ada 3, berarti 5, ditambah 5 ditambah 2 berarti 7, 7 ditambah 3, 4, ya, 4, jadi 11, 11 ditambah yang terakhir ada 4, berarti ada 15 kerusakan di sini. Ya, ada 15 kerusakan. Nah, 15 itu yang mana saja? Kita lihat, kita hitung. Tadi yang dari luar tadi kabel putus dan stop kontak, itu berarti sudah 2. 3 saklar, 4 fuse, 5 trafo, 6 resistor, 7 T801, 8 R816, 7 dioda, 9 dioda, 10 R804, 11 kapasitor, 12 IC, 13 L, 14 IC lagi, ya, 15 L, 5 dan 6 dari T801. Ya, itu kerusakan-kerusakan yang ada di power supply switching. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Jadi semua komponen-komponen yang penting itu semua bisa kita temukan yang rusak. Jadi alur-alur harus runtut sehingga bisa dipakai sebagai pedoman untuk menganalisa kerusakan-kerusakan pada rangkaian power supply. Ya, itulah analisa kerusakan. Kita menganalisa power supply mulai yaitu kondisi mati sampai menemukan 15 item komponen yang mengalami kerusakan. Demikianlah materi analisa kerusakan hardware pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.